Halo semuanya, selamat datang di channel Bang Chef 7. Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, di video kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita film The Pirates the Royal Treasure, yang dimana menceritakan sekelompok bandit dan kelompok bajak laut bersatu untuk menemukan harta karun. Ternyata bukan hanya dia saja yang mengincar harta karun tersebut, melainkan rivalnya di masa lalu juga menginginkan harta karun itu. Gimana kisahnya? Yuk cekidot. Pada 1388, Jenderal Goryeo yang tersisa menjarah harta kerajaan dan melarikan diri jauh ke laut. Lalu diperlihatkan sekelompok bandit yang mengapung di tengah-tengah laut. Mereka dianggap pengkhianat dari kelompoknya, sehingga mereka dibiarkan mati di tengah laut. Pemimpin dari bandit ini adalah Mochi. Mereka semua sangat haus dan kelaparan, dan saat anak buahnya kesal dengan Mochi, ada yang ingin segera membunuhnya. Hanya rambutnya saja yang terpotong, bukan lehernya. Tiba-tiba ada sebuah kapal besar yang mendekati mereka. Ternyata kapal besar ini adalah sekelompok bajak laut yang dipimpin oleh seorang wanita. Dia bernama Hairang. Sekarang Mochi dan para pengikutnya menaiki kapal agar bisa hidup lebih lama lagi. Mochi adalah orang yang sangat pemalas. Bahkan ketika semua kru kapal memancing cumi untuk persediaan makanan, Mochi hanya tiduran. Hairang tentu sangat kesal dan menyuruhnya segera bekerja. Kini pengikutnya Mochi malah mulai kesal karena selalu memancing cumi. Dia melemparkan cumi itu ke bawah, yang dimana saat ini di bawah ada pemimpin dari bajak laut ini. Hairang yang sangat menghargai makanan sangat marah karena perilaku mereka. Dan saat para bandit dikumpulkan dan akan dihukum, pemimpin bandit malah memanggilnya. Karena ada dua ormas di kapal ini, yaitu si bandit dan si bajak laut. Si bajak laut tidak terima karena harusnya hanya ada satu pemimpin di kapal ini. Tiba-tiba mereka melihat ada kapal yang mendekat. Bajak laut sangat senang karena sekian lama baru kali ini mereka akan mendapatkan mangsa. Mochi sebagai pemimpin bandit akan tampil dan menunjukkan kekuatannya. Mochi dan kelompoknya saja yang akan bertindak. Dan saat Mochi dan pengikutnya mulai menyerang, ternyata hanya Mojin yang bisa sampai di kapal itu. Dan konyolnya, Mojin hanya menggunakan sarung pedang untuk melawan mereka. Kemudian Hairang dengan keahlian bertarungnya mulai menyerang. Tak lupa Hairang juga memberikan senjata untuknya untuk membuktikan seberapa bagus kemampuannya. Hanya dengan sebelah pisau, Mojin bisa mengalahkan mereka semua. Lalu Hairang merampas semua barang berharga di kapal ini. Karena terlalu kesal, Hairang akan segera membunuh mereka semua. Tiba-tiba ada anak kecil yang ketakutan bilang, "Jangan bunuh kami datang untuk mencari harta karun berupa tumpukan perak dan emas." Hairang sangat senang jika mendengar sebuah harta ada di depan matanya. Lalu anak itu menunjukkan sebuah peta untuk menuju lokasi One Piece. Sekarang Hairang, Mochi, dan beberapa orang kepercayaannya menganalisa peta tersebut. Dan semua orang setuju untuk mencari harta itu agar bisa makan dengan enak. Mereka membentangkan layar dan perlahan mengikuti petunjuk peta, hingga sampailah mereka di sebuah bukit. Mochi yang selalu menganggap dirinya sebagai pemimpin mengambil alih peta dan akan menunjukkan jalan. Tiba-tiba ada sebuah sapi yang mendekat. Mochi dan anggotanya sudah lama tidak memakan daging sapi. Dia ingin menangkapnya. Ketika Mochi mulai memasuki gua, ternyata bukan hanya satu sapi yang akan lewat. Ternyata kawanan sapi yang sangat banyak. Sekarang Mochi dan anggotanya lari kocar-kacir. Dan tololnya Mochi tersangkut di salah satu sapi dan membuatnya jatuh dari tebing. Hairang dan semua orang menganggap Mochi telah tewas. Ternyata Mochi masih hidup dan tersangkut di sebuah akar pohon. Di samping akar pohon ada sebuah gading gajah yang tersembunyi. Mochi mengambilnya dan segera naik. Hairang yang mendengar Mochi masih hidup berbalik melihatnya. Dan saat dia melihat ada gading gajah di sampingnya, Hairang hanya memperdulikan gading itu.
Gading itu adalah petunjuk selanjutnya untuk menuju ke lokasi harta karun. Sekarang Hairang membuat keputusan untuk Mochi dan para anggotanya. Mulai saat ini, semua orang yang naik ke kapalnya akan jadi bajak laut dan harus mengikuti perkataannya. Dan otomatis jika Mochi mengikuti keinginan Hairang, maka dia akan jadi bawahannya. Tetapi Mochi menolaknya dan bersikeras akan memimpin para anggotanya yang tersisa. Ternyata semua anggotanya memilih menjadi bajak laut agar mereka tetap hidup daripada hidup di pulau ini. Mochi ditinggal sendirian, dan saat malam hari semua orang di kapal berpesta dan memakan makanan yang enak, sedangkan Mochi yang di pulau makan dengan seadanya. Dan saat pagi hari, Hairang menyadari kalau gading gajah miliknya telah hilang dan ada pesan kalau Mochi yang mengambilnya. Sekarang Hairang dan beberapa orang mulai mencari Mochi, dan ketemulah Mochi di sebuah rumah tua di tengah hutan. Hairang menyuruh Mochi untuk segera mengembalikannya. Lalu Mochi bercerita kalau Mak Yi lah yang mencurinya. Di suatu malam mereka bersekongkol dan malah ditipu oleh Mak Yi, dan saat ini Mak Yi akan menjual gading ini. Ternyata Mak Yi bertemu dengan seorang wanita yang mengaku kalau dirinya sebagai Hairang. Mak Yi menawarkan gading ini dengan harga tinggi, dan tiba-tiba Hairang dan Mochi sampai di sana dan menghentikan mereka. Karena kegoblokannya, sekarang Mak Yi, Mochi dan wanita ini akan dieksekusi mati. Tiba-tiba Mochi menahan pedang besar ini dengan sebilah pisau kecil. Dia mencoba kabur dan digagalkan oleh Hairang. Dan saat ini mereka berdua membuat kesepakatan kalau Mochi akan menjadi bawahannya. Kini Mochi dan Mak Yi hidup seperti budak. Ternyata hanya Mochi yang bisa membaca kode yang ada di gading itu. Mereka tahu rute mana yang harus mereka lewati. Ada sebuah arus di bawah laut yang begitu panjang dan mustahil jika dilewati. Tetapi Hairang bersikeras untuk tetap mencarinya, dan diperlihatkan kelompok lain yang juga mengincar harta karun tersebut. Dia adalah teman lamanya Mochi saat dulu masih jadi prajurit. Dia bernama Hyunsu. Mereka saat ini telah sampai di titik pertama. Dengan persiapan yang matang, Hairang, Mochi dan beberapa orang membuat tabung oksigen dari perut babi dan mulai mengikuti arus bawah laut. Di sana ada kumpulan ubur-ubur yang satu jalur dengan mereka. Pada saat Mochi akan menggunakan oksigen, dia tidak bisa menggunakannya dan Hairang melihatnya. Hairang lalu mencoba membantunya, dan saat sampai di daratan Mochi tak sadarkan diri. Ternyata ini akal-akalan Mochi agar mendapatkan perhatian dari Hairang. Dan semua anggota yang ikut juga sampai di sana. Ternyata tidak ada apapun di sana. Hingga pada akhirnya Mochi melihat ada jalan rahasia dan bisa membukanya. Yang pada akhirnya mereka hanya menemukan harta karun berjenis perak, yang seharusnya harta itu berupa batangan emas yang banyak. Semua berusaha mencarinya, hingga saat Mochi dan Hairang melihat bendera yang memiliki gambar tengkorak. Tiba-tiba ada ledakan yang mengguncang gua itu. Ternyata Hyunsu saat ini melakukan pengeboman, dan saat mereka mulai masuk, semuanya bersiap bergegas pergi. Sedangkan Mak Yi saat ini melihat bendera yang jadi petunjuk selanjutnya. Lalu Mochi dan Hairang yang ketahuan mulai bertarung, hingga saat Hairang pingsan dia dibawa anggotanya untuk pergi dahulu. Sedangkan Mochi menahan mereka semua. Ketika Mochi bertarung sangat dekat, dia menyadari kalau mereka saling mengenal. Dahulu Mochi dan Hyunsu satu pasukan, tetapi Hyunsu tipikal orang yang selalu menghalalkan segala cara agar dia bisa naik jabatan. Mochi pernah melawannya. Lalu Mochi berusaha melarikan diri, sedangkan Hyunsu yang berusaha mengejarnya tidak kuat karena dia tidak memiliki kantong oksigen untuk persediaan. Ternyata Hairang juga ikut menyelam lagi dan berusaha membantu Mochi. Hairang lupa membawa kantung oksigen, dan saat dia mulai lemas, Mochi memberikan sisa oksigen miliknya untuk Hairang. Setelah itu tali yang menarik ke kapalnya sudah jauh ke atas, dan yang paling gak masuk akal, ada seekor hiu besar memakan mereka berdua dan juga memakan tali yang terhubung ke kapal, sehingga kapal mereka malah tertarik oleh hiu itu. Dan tiba-tiba Mochi dan Hairang terlempar ke kapal dari paus yang menyemburkan air dari kepalanya. Lalu Hyunsu yang masih di gua menemukan peta lautan dan mengikutinya. Dan saat Hairang terbangun dari tidurnya, Haegi ada di kamarnya. Dia berusaha mencuri beberapa barang di sana. Tetapi karena hanya memang Hairang seorang wanita dari kapal ini, dia sangat senang kali ini karena ada teman untuknya. Dia memberikan beberapa emas untuk Haegem. Saat semua orang sudah merasa lebih baik, ternyata Mak Yi yang sebelumnya menemukan peta harta itu masih mengingatnya. Kini dia ditunjuk untuk memandu mereka semua. Awalnya Mak Yi menolaknya, tetapi saat semua orang menurutinya jadi kapten kapal ini, mau tidak mau Hairang dan Mochi jadi anak buahnya. Saat Hairang yang memasak untuk semua kru kapal, Mochi sangat menikmati masakannya. Sebenarnya semua orang tahu kalau masakannya tidak enak sama sekali, tetapi karena Mochi jatuh cinta kepadanya, dia menganggap makanannya sangat lezat. Dan saat malam hari, Haegem mengajak Hankung ke kamarnya untuk memperbaiki sesuatu. Ini adalah modus baru, tetapi di sana ada Hairang sudah memperbaikinya. Haegem gagal menjalankan misinya.
부서뜨렸는데. Tak berselang lama Mochi mengajak Hairang ngobrol. Ya memang dua orang ini sama-sama memiliki rasa suka. Karena gengsi yang cukup tinggi, Hairang berpura-pura tidak menghiraukannya. Dan saat pagi hari, mereka sampai di lautan yang cukup aneh. Seperti akan ada badai yang datang. Kilatan petir juga menyambar kapal mereka. Kapal mereka terombang-ambing. Dan juga Heng Su dan para anak buahnya memasuki badai yang sama. Tetapi dua kelompok bajak laut ini tidak saling bertemu. Kemudian Hairang mengambil alih kemudi dan bisa membuat mereka selamat kali ini. Kemudian mereka menuju ke pulau petir di depan mereka. Sebelumnya Ma Yi yang jadi kapten kapal, dia semena-mena memerintahkan semua orang. Bahkan karena sifat bodohnya, semua orang malah ingin segera membunuhnya. Lalu di sini Mochi akan memeriksa puncak gunung yang selalu dihujani petir. Saat Mochi sampai di sana, ada banyak tombak yang terkena petir. Tak berselang lama Heng Su dan anak buahnya juga sampai di sini. Sedangkan Mochi bersembunyi di balik kayu. Ketika anak buahnya Heng Su memeriksa di dekat tombak, ada jebakan yang langsung membunuh mereka. Tetapi Heng Su sebagai pemimpin bisa memecahkan petunjuk dan berhasil menarik salah satu tombak di sana. Lalu di sini diperlihatkan Ma Yi yang bersembunyi melihat penguin yang membawa sebatang emas. Dia berteriak pada teman-temannya kalau dia telah menemukan harta karun. Dan saat semua orang mendekat, penguin itu tidak ada. Kemarahan mereka semakin menjadi-jadi. Tapi tiba-tiba penguin itu keluar dan masih membawa emasnya. Dia sekarang malah memuja penguin itu. Dan tak disadari kapal mereka saat ini diserang oleh anak buahnya Heng Su. Saat Mochi masih bersembunyi, dia melihat ke arah laut dan menyebabkan dirinya ketahuan. Sekarang mau tidak mau, Mochi akan melawan mereka semua sendirian. Di sini Hairang yang melihat kapalnya mulai hancur sangat kebingungan. Siapa yang harus dia tolong? Apakah Mochi yang ada di puncak gunung atau kapalnya yang akan tenggelam? Dia memutuskan membagi dua kelompok. Kelompok satu menolong Mochi, sedangkan kelompok yang lain akan menyerang kapal musuh dan merebutnya. Lalu Heng Su membuka peti itu dan menemukan sebuah topeng dan tidak ada emas satupun. Mochi berhasil merebutnya dan berusaha kabur, tapi tololnya teman-temannya malah datang ke sini dan mulai bertarung. Mochi menawarkan akan bertarung satu lawan satu, pemimpin dengan pemimpin, dan yang menang akan mendapatkan topeng ini. Topeng ini adalah petunjuk selanjutnya untuk mendapatkan harta karun. Di sini Ma Yi malah mengikat kaki penguin dan mengikutinya. Pikiran bodohnya malah memberikan jalan pintas menuju harta karun. Di saat Mochi dan Heng Su bertarung, mereka tak menyadari kalau topengnya jatuh ke laut. Yang dimana saat ini Ma Yi malah tepat di bawahnya dan mendapatkan topeng itu. Dan benar saja, di depannya ada sebuah gua yang sangat mirip dengan topeng itu. Di sini Hairang yang berusaha menyelamatkan anak buahnya mulai menyerang kapal musuh. Di waktu yang bersamaan, Ma Yi memasuki gua itu dan menemukan sebuah kapal yang penuh dengan emas. Sedangkan Hairang yang masih bertarung bisa melawan mereka. Bahkan saat Ma Yi membawa kapal hartanya berlayar, Hairang dan para anggotanya berusaha naik ke kapal itu. Sedangkan Mochi dan Heng Su yang melihat ke arah laut menyadari ada sebuah kapal yang penuh gemerlap emas. Tiba-tiba di lautan ada sebuah pusaran air yang membuat kapal mulai hanyut. Hairang mengambil alih kemudi dan bisa selamat. Dan saat Mochi bertarung lagi, dia juga bisa mengalahkan Heng Su. Walaupun Mochi juga tertusuk di dadanya, dia tetap bisa membunuh Heng Su yang juga diakhiri dengan kilauan petir menyambar tubuhnya Heng Su. Lalu diperlihatkan Mochi turun dari gunung dan akan bersatu dengan teman-temannya. Kemudian sudah beberapa jam berlalu, Ma Yi memutuskan keluar dari kapal ini dan akan pergi dengan bagian harta miliknya. Dan saat ini, Mochi mengungkapkan perasaannya kalau dia akan mengikuti Hairang kemana saja, dan film berakhir.